Kabayan memegang cermin kecil bercahaya biru di tengah kebun bambu. Wajahnya tampak bingung, tapi penasaran. Pemirsa, ingat cermin kecil yang kemarin saya temukan? Nah, ternyata ini bukan cermin biasa. Katanya, cermin ini bisa menunjukkan rahasia alam gaib. Tapi hati-hati, rahasia itu bisa bikin kita nggak bisa tidur seminggu. Penasaran gimana ceritanya? Yuk, kita mulai. Kabayan duduk di saung sambil memandangi cermin kecil yang ditemukan di episode sebelumnya. Ia mencoba membersihkan permukaannya dengan kain. Cermin ini kok makin aneh ya? Warnanya biru, terus tiap malam kayak berkilau sendiri. Apa jangan-jangan ini cermin bekas tuyul? Tiba-tiba cermin itu bersinar lebih terang. Dari dalam cermin muncul suara gaib. Kabayan, Kabayan. Aku bisa menunjukkan rahasia dunia lain, tapi kamu harus berhati-hati. Kabayan kaget. Astagfirullah, cermin kok bisa ngomong? Pemirsa, ini gimana ceritanya? Jangan-jangan saya terlalu banyak ngopi pahit. Kabayan, ada sesuatu yang hilang di dunia manusia. Kalau kau ingin tahu, tanyakan satu pertanyaan. Dan aku akan memberimu jawaban. Sesuatu yang hilang? Aduh, jangan-jangan sandal saya yang satunya lagi. Oh no! Pemirsa, kalau kalian punya cermin ajaib kayak gini, pertanyaan apa yang mau kalian tanyakan? Komentar di bawah. Ya, Oke. Kabayan akhirnya memberanikan diri bertanya ke cermin. Cermin ajaib, kasih tahu saya. Apa rahasia terbesar alam gaib? Cermin memancarkan cahaya terang dan menunjukkan bayangan dunia gaib. Tampak tuyul, pocong, dan kuntilanak sedang duduk bersama sambil minum kopi di sebuah warung mistis. Kabayan bingung. Hah? Dunia gaib juga punya warung kopi? Oh my god. Tiba-tiba, sosok tuyul dari episode sebelumnya muncul dalam bayangan cermin. Kang Kabayan, mau tahu rahasia kami? Rahasia terbesar alam gaib adalah kami nggak seserem yang kalian pikir. Bayangan di cermin berubah menjadi adegan lucu. Kuntilanak yang takut cicak. Pocong yang belajar yoga. Dan tuyul yang kesulitan menghitung receh. Kabayan tertawa. Aduh, ini mah bukan dunia gaib. Ini dunia parodi. Pemirsa, ternyata mereka juga punya kehidupan absurd seperti kita, ya? Cermin memberikan pesan terakhir. Kabayan, ingatlah. Rahasia ini harus kau simpan. Jangan sembarangan memberitahu manusia lain atau kamu akan kehilangan lebih dari sekadar dompet. Kabayan berpikir. Maksudnya apa tuh? Kok jadi serem lagi? Setelah melihat rahasia itu, Kabayan merasa cermin itu mulai mengganggunya. Setiap malam, cermin terus memancarkan cahaya biru dan berbisik-bisik. Pemirsa, saya jadi nggak tenang. Cermin ini kayak punya nyawa sendiri. Apa saya harus kembalikan ke dunia gaib ya? Kabayan memutuskan untuk menemui tuyul di kebun bambu. Tuyul muncul dengan ekspresi santai. Tuyul, ini cermin ajaib milikmu ya? Balik aja, saya nggak mau ribet. Loh Kang, itu cermin bukan milik saya. Tapi kalau Kang Kabayan nggak mau lagi, kenapa nggak dimanfaatkan? Kabayan bingung. Dimanfaatkan gimana? Tuyul tersenyum. Cermin itu bisa menunjukkan rahasia manusia lain juga. Tapi ya, konsekuensinya, kamu jadi tahu hal-hal yang seharusnya nggak perlu tahu. Pemirsa, kalau kalian jadi saya, mau nggak pakai cermin ini buat ngintip rahasia orang lain? Jangan sampai nyesel loh.
Kabayan akhirnya memutuskan untuk mengembalikan cermin itu ke tempat asalnya, meskipun tuyul menertawakannya. Udah, saya orang sederhana, nggak butuh tahu rahasia dunia gaib atau manusia. Yang penting hidup damai. Ya, tuyul. Kang Kabayan memang manusia paling absurd yang pernah saya temui. Ya udah, kalau gitu sampai jumpa lagi. Kabayan meletakkan cermin itu di sebuah batu besar di tengah kebun bambu. Saat ia pergi, cermin itu menghilang perlahan dengan cahaya biru yang lembut. Kabayan kembali ke saung dengan ekspresi lega. Pemirsa, pelajaran hari ini adalah kadang nggak tahu itu lebih baik daripada tahu segalanya. Jangan terlalu kepo, ya. Nanti malah repot.